Assalamualaikum pemirsa, berita daerah Kota Pekalongan dan sekitarnya kembali hadir di hadapan Anda dengan berita terupdate dan teraktual. Bersama saya Rafid Fajri, inilah berita daerah selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama kita awali dari seorang pekerja kapal yang dilaporkan tenggelam di Sungai Loji, Kelurahan Kerapiak, Kecamatan Pekalongan Utara. Korban diduga tenggelam di sekitar lokasi bersandarnya kapal-kapal nelayan yang tak jauh dari SPBU Kerapiak pada Rabu 14 September 2022 siang. Seorang pekerja kapal dilaporkan tenggelam di Sungai Loji, Kelurahan Kerapiak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Tepatnya di sekitar lokasi bersandarnya kapal-kapal nelayan yang tak jauh dari SPBU Kerapiak pada Rabu 14 September 2022 siang. Korban tersebut bernama Dian, dengan jenis kelamin laki-laki, warga Kandang Panjang, Gang 1C, Pekalongan Utara. Dari informasi yang didapat di lokasi kejadian berawal ketika sekitar pukul 10:30 saat korban bersama dua rekannya melakukan pekerjaan rutin, yakni menyelam untuk membersihkan bagian bawah kapal. Namun setelah beberapa saat korban tak kunjung naik ke permukaan, sedangkan dua rekannya sudah naik. Kasat Polair AKP Nyoman Herwanto menjelaskan bahwa saat itu yang menyelam adalah satu tim, berjumlah 3 orang termasuk korban. Dijelaskan oleh AKP Nyoman bahwa korban sedang melakukan pekerjaan rutinnya, yakni membersihkan bagian bawah kapal, atau sedang mempersiapkan kapal sebelum berlayar karena nanti sore atau besok rencananya akan berlayar. Proses pencarian pun segera dilakukan oleh tim gabungan. Sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, beberapa personel yang terlibat dalam pencarian antara lain terdiri dari Satpolair Polres Pekalongan Kota, BPBD Kota Pekalongan, personel kapal polisi 1015 Dirpolairut Polda Jawa Tengah, Basarnas Provinsi Jawa Tengah, PMI, dan relawan SAR lainnya. Jadi kalau untuk tim di sini untuk tim pencarian itu gabungan dari BPBD, terus dari Polair, terus untuk dari masyarakat sekitar ikut bergabung juga gitu. Untuk sementara karena kami kendala peralatan, yaitu peralatan karena airnya itu sekitar 5 meter, terus arus pun di dalam itu keras, terus air pun keruh. Jadi sementara kami minta bantuan ke Basarnas Provinsi. Jadi sementara untuk tim Basarnas Provinsi udah meluncur ke Pekalongan sini dalam perjalanan. Sementara rekan korban Edi Sudiro mengatakan awalnya korban sudah dilarang untuk menyelam. Namun, korban bersikeras meminta menyelam untuk membersihkan bagian bawah kapal. Setelah 30 menit lamanya korban diberi kode oleh temannya namun tidak merespon. Hingga akhirnya selang sebagai alat bantu bernafas ditarik ke atas, korban tak juga merespon. Dia mau bersih-bersih sampah, baling-baling tau, baling. Tapi kan dia ngeyel, katanya dia biasa dia laut, biasa ngasih tritip, bisa ngasih sampah ya di baling-baling. Tapi kan saya sudah bilang jangan di laut sama di sungai, nggak sama loh ya. Kalau di laut misalnya misalnya keadaan oksigen mati bisa keluar kanan kiri depan pun bisa langsung keluar, tapi kalau di sungai airnya nggak kelihatan, harus pakainya ini sama ini Pak, patin. Tapi ternyata tak tunggu hampir setengah jam kok dia nggak respon, nggak mau keluar apa-apa. Sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sore kemarin, korban belum juga ditemukan. Selanjutnya proses pencarian diberhentikan untuk dilanjutkan esok harinya. Saif Robani, Batik TV melaporkan. Pemirsa, siap berkarya di dunia usaha dan kerja, Universitas Pekalongan bekali calon wisudawan periode Oktober 2022.
Dan tak lupa saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Universitas Pekalongan melalui unit bimbingan konseling dan karir atau UBKK Unikal mengadakan pembekalan wisuda periode Oktober 2022 dan mini job fair dengan tema siap berkarya di dunia kerja dan usaha yang dilakukan secara hybrid atau secara luring dan daring. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu 14 September 2022 di Aula Lantai 3 Gedung C Unikal. Dalam acara tersebut dihadirkan pula narasumber dari Kepala Dinperinaker Kota Pekalongan Sri Budi Santoso, BM Bank Muamalat KCU Pekalongan Budi Sulaksana, dan pengusaha alumni Unikal Muh Zainuddin. Wakil Rektor 3 Unikal M. Fajru Sidki mengungkapkan bahwa saat ini dunia kerja tidak seperti dulu. Lulusan tertentu kerjanya hanya pada bidang tertentu. Ternyata sekarang tidak. Apapun bisa kerja di beragam dunia kerja. Kendati demikian, dunia kerja saat ini menuntut soft skill yang lebih diutamakan daripada akademik atau IP. Ada 800 mahasiswa yang dibekali hari ini bisa dikatakan lulusan produk pandemi. Tetapi Unikal dengan komitmen tinggi memberikan pembelajaran di kampus dengan maksimal saat pandemi. Jadi, kualitas lulusan saat ini tak jauh beda dengan kualitas sebelum pandemi. Sedangkan untuk lulusan Unikal 80% terserap di dunia industri lainnya, berwirausaha dan melanjutkan studi. Ini pembekalan untuk wisudawan, calon wisudawan khususnya, karena memang dunia kerja sekarang itu tidak seperti dulu ya. Jadi kalau dulu mungkin bisa kita lihat lulusan dari prodi tertentu bekerjanya pada bidang tertentu, tapi sekarang tidak. Tapi bisa multi exit istilahnya, mereka bisa keluar terus kemudian masuk ke berbagai macam dunia kerja karena emang eranya udah demikian ya. Itu di era-era disrupsi memang menuntut soft skill yang lebih diutamakan sebenarnya ketimbang akademik ataupun IP saja sih. Jadi itu yang mungkin lebih dibutuhkan oleh mahasiswa. Sementara itu, Ketua UBKK Unikal Arum Ardianingsih menambahkan bahwa 800 calon wisudawan dan wisudawati ini dari 8 fakultas atau 16 prodi dan S1 dan D3 Unikal. Program pembekalan ini selalu diprogramkan oleh Unikal. Kegiatan pembekalan ini dilanjutkan mini job fair seperti FIF Group, Adira, BTPN Syariah, Bank Muamalat, dan sebagainya. Harapannya calon wisudawan dan wisudawati mengenal dunia kerja melalui sharing hari ini. Selanjutnya, ingin menjadi seseorang profesional atau berwirausaha. Jika ingin menjadi profesional pada mini job fair ini, mereka difasilitasi. Harapannya adalah 1 atau 2% dapat diterima dari job fair tersebut. Harapannya mereka bisa mengenal dunia kerja seperti apa, sharing dengan para praktisi yang memang kita undang. Kemudian kalaupun mereka nanti memilih sebagai seorang profesional entrepreneur, mereka bisa tahu apa saja yang harus dipersiapkan ketika menjadi seorang pengusaha. Kemudian berikutnya kami juga berusaha memfasilitasi dengan memberikan job fair yang mana harapannya dari mini job fair ini ada mungkin ya 1 atau 2% dari mahasiswa yang nantinya akan wisuda di bulan Oktober itu bisa diterima di perusahaan yang hari ini membuka lowongan pekerjaan. Romi Suwarto, Batik TV melaporkan. Pekalongan sebetulnya lebih lagi ya, baru padahal mungkin ada yang bukan kota, saya sampaikan datanya. Masih banyak informasi menarik lainnya usai jeda pariwara berikut.